Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Santika Herman. Saya dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang kas dan piutang. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kas. Kas adalah aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan, dan di dalam instrumen keuangan itu mempunyai arti yaitu kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada suatu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lainnya seperti aset keuangan dan aset non keuangan. Kas juga merupakan aset paling liquid. Mengapa demikian? Karena alat pembayaran, dasar untuk mengukur, dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. Di sini juga dijelaskan tentang pelaporan kas. Isu yang berhubungannya adalah setara kas, kas terbatas, cerukan bank, dan lain-lain. Di sini juga mempunyai klasifikasi item terkait kas, yaitu klasifikasi kas, setara kas, dan item non kas. Di dalamnya item kas, klasifikasinya ada kas, item kas kecil dan dana perubahan, yaitu klasifikasinya kas juga. Item surat berharga jangka pendek, klasifikasinya setara kas. Item cek mundur dan IOU, klasifikasinya piutang, dan item uang muka perjalanan juga klasifikasinya piutang. Ongkos kirim atau sebagai prangkometer, klasifikasinya biaya dibayar di muka. Item cerukan bank, klasifikasinya kas. Terakhir, item saldo kompensasi, klasifikasinya kas yang diklasifikasikan secara terpisah sebagai deposito. Selanjutnya bakal dilanjutkan ke teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang piutang, yang mana piutang itu adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan atau lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Jadi jika sebuah perusahaan itu melakukan sebuah perjanjian kredit terhadap pelanggan atau klien, maka akan muncul yang namanya piutang. Jika perjanjiannya itu dilakukan secara lisan, maka itu disebut piutang usaha. Jika perjanjian itu dilakukan secara tertulis, maka itu disebut piutang wesel. Dan di sini ada beberapa contoh untuk piutang usaha, yaitu di mana uang muka kepada petugas dan karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial, deposito sebagai jaminan kerja atau pembayaran dividen, dan piutang bunga. Selain itu ada klaim atas perusahaan asuransi untuk korban yang terkena tergugat dalam sebuah kasus persidangan, badan pemerintah dan atas pengembalian pajak, jasa angkutan atas barang yang rusak atau hilang, kreditor atas pengembalian barang-barang yang rusak dan hilang, pelanggan atas barang-barang yang dikembalikan. Baik, selanjutnya adalah tentang pengakuan piutang, yang mana pengakuan piutang ini bisa diraih dengan dua faktor, yaitu diskon dagang dan diskon tunai. Diskon dagang ini mengurangi harga tidak diakui dalam catatan akuntansi, pelanggan ditagih sebesar harga jual setelah dikurangi diskon. Jadi maksudnya diskon dagang tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi, namun yang dicatat adalah harga neto sesudah diskon. Yang kedua ini adalah diskon tunai, yang mana untuk mendorong pembayaran yang cepat, seperti kita menggunakan termin 2 strip 10 N strip 30, itu untuk memicu atau mendorong pembayaran yang cepat. Diskon tunai terdapat dua metode, yaitu metode bruto dan metode neto. Ini adalah contoh jurnal dalam metode pencatatan diskon tunai bruto dan neto. Biasanya yang lazim digunakan adalah metode bruto, dikarenakan dengan menggunakan metode bruto, perusahaan melaporkan potongan penjualan sebagai pengurangan penjualan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah penilaian hutang. Penilaian hutang terdiri dari dua. Yang pertama adalah klarifikasi, menentukan lama waktu setiap piutang yang akan beredar. Yang kedua adalah nilai realisasi kas, menentukan estimasi piutang tidak tertagihnya dan retur atau potongan yang akan diberikan. Piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih adalah hilangnya potensi pendapatan, penurunan aset piutang, dan penurunan terkait dengan pendapatan dan ekuinitas. Ada dua model yang dapat digunakan dalam akuntansi untuk piutang tidak tertagih. Model pertama adalah penghapusan secara langsung dan model kedua adalah penyisian. Contoh jurnal metode penghapusan secara langsung untuk piutang tidak tertagih, yaitu langsung saja di arus kas beban piutang tidak tertagih 8.000, piutangnya 8.000. Yang kedua adalah metode penyisian tidak tertagih, hampir sama dengan yang tadi,
Hanya saja ditambah laporan posisi keuangan. Aset lancar, persediaan barang dagangan $300.000, biaya dibayar di muka adalah $25.000, piutang $150.000, dikurangi penyisian piutang tertagih $10.000, kemudian dikurangkan menjadi $140.000, kasnya adalah $15.000, total aset lancar adalah $480.000. Ini adalah contoh daftar umur piutang. Yang perlu digarisbawahi adalah presentasi yang diestimasikan tidak tertagih. Untuk 60 hari 4%. Untuk 60-90 hari adalah 15%, 91 hari sampai 120 adalah 20%, di atas 120 hari adalah 25% dari hutang. Evaluasi penurunan nilai. Peristiwa yang memungkinkan terjadinya penurunan nilai antara lain adalah 1. Masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua adalah kegagalan pembayaran. Yang ketiga adalah negosiasi ulang persyaratan piutang karena kesulitan keuangan. Keempat, penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunannya belum dapat didefinisikan dengan aset dan kelompok perusahaan tersebut. Ya baik, untuk penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai piutang wesel. Di mana piutang wesel itu umumnya berasal dari yang pertama ada pelanggan yang perlu untuk memperpanjang jangka, waktu pembayaran atas piutang yang beredar, berisiko tinggi atau pelanggan baru, pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan, penjualan properti, pabrik dan peralatan, serta mayoritas berasal dari transaksi peminjaman. Selanjutnya ada pengakuan piutang wesel. Di sini ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Di mana jangka pendeknya adalah dicatat nilai nominal dikurangi penyisihan. Sedangkan yang jangka panjang, nilai sekarang dari kas yang diperkirakan akan tertagih. Ada juga penilaian piutang wesel. Ini juga dibagi menjadi dua, melalui jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek dicatat dan dilaporkan pada nilai realisasi bersihnya, yaitu pada jumlah nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Sedangkan yang jangka panjang adalah tes penurunan nilai sering dilakukan secara penilaian individu. Rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat piutang dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal. Dan yang terakhir ada isu khusus terkait dengan piutang. Di sini ada 3. Yang pertama, penggunaan opsi nilai wajar. Yang kedua, penghentian pengakuan piutang. Dan yang terakhir, penyajian dan analisis.